sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Dwi Haryanto. Saya ada di tim HCM. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan topik terkait Swagger dengan integrasi ke framework Lumen. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, selain Postman untuk istilahnya melakukan testing API, bisa menggunakan Swagger. Nah, Swagger sendiri itu istilahnya kayak Postman itu, tapi dia berbasis web ya. Jadi nanti untuk testingnya itu melekat di servisnya masing-masing menggunakan via browser. Nah, untuk webnya sendiri bisa diakses di swagger.io. Di sini disebutkan bahwa dia itu open source ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan secara bebas tanpa harus license. Tapi untuk fitur-fitur tertentu, kalau untuk Swagger Hub yang Pro nanti ya kita bisa dikenai biaya ya. Terus kembali lagi ke materi. Nah, untuk selanjutnya di slide kedua ini, apa itu API specification? Nah, API specification ini ya kayak istilahnya sintak gitu ya. Sintak yang nanti kita pakai untuk mendefinisikan API ini terhubung dengan routing mana dan konfigurasi lainnya terkait dengan API yang kita bikin. Nah, ini lebih secara garis besar, dia itu lebih terstruktur serta programmable yang menjelaskan bagaimana suatu API tertentu bekerja, karakteristik, serta output yang akan dihasilkan. Nah, ini contoh Open API Specification ya. Di sebelah kiri ini adalah contoh untuk konfigurasi endpoint get ya. Jadi nanti ada metodenya apa, diikutin dengan URL-nya, routing-nya apa, teksnya, terus keterangannya, sama deskripsi secara umumnya. Terus ada ID-nya, nanti ID untuk mendefinisikan setiap konfigurasi itu yang unik, yang membedakan mana itu endpoint satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya untuk respon ini nanti bisa secara default atau defaultnya sukses, atau nanti dikasih respon 200 untuk sukses, 400 untuk gagal. Nah, di sebelah kanan ini ada settingan untuk definisi infonya, globalnya seperti apa. Misalnya ini ada deskripsinya nanti, itu namanya TikTok BSI, terus versi 1, detailnya apa, dan term of service-nya ada di URL mana, dan kontaknya si pembuat itu di mana itu. Nah, ini contoh Swagger UI yang nanti kita generate setelah kita mendefinisikan Open API Specification, nanti kita generate, nanti akan muncul seperti ini. Nah, garis kode yang sebelumnya saya tadi jelaskan itu akan berubah jadi endpoint seperti ini. Ada get, ada post, ada put, ada delete, ya minimal inilah CRUD. Nah, ini contohnya juga ada di sini. Nah, misalnya nah, ini contoh Open API Specification-nya ya, kodenya seperti di sebelah kiri ini ada get juga. Nah, ini hasilnya di sebelah kanan. Kembali ke materi. Nah, selanjutnya ini adalah paket yang kita gunakan untuk dipakai di Lumen ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses di GitHub. Kata kuncinya itu apa ini? Swagger Loom. Nah, untuk URL-nya ada di sini. Di sini juga dijelaskan tentang cara instalasinya. Nanti kita
menyesuaikan dengan versi Lumen yang kita pakai apa, tinggal kita nanti ketikkan Composer dan nice. Terus settingannya seperti ini, kita tinggal ngikutin apa namanya dokumentasinya ini ya, seperti ini. Nah, nanti tinggal kita settingnya sesuai kebutuhan kita aja, dan jangan lupa di sini juga ada template-nya. Nanti teman-teman bisa menggunakan template ini untuk di project kalian masing-masing. Nah, ini contoh template yang tadi saya sebutkan. Di sana ada beberapa file ya. Nah, ini ada controller, model, API, security. Nah, nanti kita bisa pakai ini ditempatkan di masing-masing folder yang sudah disediakan oleh Lumen. Nah, untuk instalasinya seperti ini ya. Kita putar dulu videonya. Nah, di awal kita pilih versi mana yang akan kita pakai. Jadi seperti tadi itu. Kita pilih pakai versi Lumen 8. Kita tunggu sampai selesai. Terus kalau sudah selesai, kita tinggal config untuk settingannya. Kita tinggal ngikutin ini aja ya, dokumentasi yang sudah disediakan di package-nya itu sudah. Kalau ngikutin secara benar nanti aman. Kita tinggal enable, terus menambahkan config ini, konfigur Swagger-nya. Dan terus jangan lupa menambahkan register kelasnya. Oke. Tinggal nanti kita mempublish settingan yang sudah kita setting tadi ya. Kita ganti slide ke 10. Kita putar lagi videonya. Nah, setelah kita mengkonfigurasi, kita jalankan perintah artisan Swagger publish config. Nah, selanjutnya setelah kita install package tadi, kita lanjut untuk menginstal OpenAI specification-nya ya. Nah, nanti itu masih satu dokumentasi dengan yang tadi, tinggal kita ngikutin aja. Masih aman. Copy. Paste. Nah, kita menggunakan Swagger versinya versi 3 yang kita setting di environment masing-masing project teman-teman semua. Nah, tinggal langkah terakhir yang kita lakukan publish config view-nya juga untuk Swagger UI-nya. Kita masih ngikutin yang ada di dokumentasinya ya, belum yang lainnya. Jadi teman-teman kalau yang kelewatan bisa ngikutin. Nah, oke, di sini ketika kita melakukan generate ya, misalnya artisan Swagger Loom generate, nah ini ada error.
OA info not found. Nah, karena kita belum mendefinisikan infonya. Nah, nanti kita definisikan dulu settingan OpenAI specification-nya, baru kita lakukan generate ulang. Nah, kita ke slide selanjutnya dulu. Nah. Nah, ini lanjut yang tadi. Nah, ini masih error ya teman-teman sekalian. Nah, kita coba solving. Nah, di sini kita pakai template yang sudah disediakan, nanti di dokumentasi itu ada, teman-teman bisa ngikutin. Nah, kita pakai yang sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk konfigurasi info tadi itu ada di bagian file API.php ini. Teman-teman tinggal copy aja isinya. Dan karena ini untuk instalasi awal ya kita pakai versi basicnya dulu. Kita copy dulu, masuk ke project-nya. Nah, untuk penempatan config-nya, teman-teman sebenarnya itu filenya itu bebas mau ditaruh di folder model, di kontrol dan lain sebagainya. Bahkan di folder app pun bisa. Nah, di sini saya meletakkannya di folder model biar jadi satu dengan config yang lainnya dan maintenance-nya lebih mudah saja. Nanti teman-teman bebas menaruh di mana. Untuk nama filenya disesuaikan ya, misalnya API yang nanti pakainya API.php juga. Nah, ini kita hapus saja yang belum perlu. Nah, kita hapus dulu aja. Kita sisakan bagian infonya. Nah, di sini ada deskripsi terkait API documentation yang mau kita buat. Lanjut. Terus kita bikin routing sederhana untuk mengakses API yang akan kita bikin. Endpoint. Ini sudah ada, tinggal kita bikinkan ininya. Nah, ini kita kembali lagi ke template-nya ya. Kita akan ambil template untuk yang ada di controller yang dipilih salah satu aja. Karena endpoint yang kita bikin itu adalah endpoint halaman utama, kita pilih yang metodenya itu get. Get dengan tanpa menggunakan query param maupun pet param. Sangat. Nah, yang ini yang simple ya. Nah, ini taruh di atas nama metodenya, tapi sebenarnya ini bebas ya teman-teman. Teman-teman sahabat BI sekalian mau naruh itu di mana bebas. Di sini saya bikinnya di atas nama metode tersebut biar kita ketika maintenance itu lebih mudah karena langsung di bawahnya langsung metodenya tanpa harus kita men-scroll naik turun. Nah, ini path-nya kita sesuaikan dengan endpoint yang kita bikin di routing tadi. Untuk summary-nya ini bebas, teman-teman bisa ngetik apa saja yang mewakili endpoint yang kita bikin. Nah, untuk responnya menggunakan default, untuk properti respon nanti bisa dirubah menjadi 200, 400, bahkan 500. Untuk deskripsinya nanti bebas, teman-teman bisa menentukan sendiri. Terus kita generate. Nah, ini udah nggak ada error lagi ya, berarti
minimal config yang harus ada itu tadi yang kita bikin OA info dan satu endpoint buat kita generate. Setelah kita generate, kita jalankan apa namanya servisnya, kita masuk ke browser, kita ketikkan API base URL API documentation untuk mengakses Swagger UI-nya. Nah, ini masih putih ya. Ini ada error nih, ada penyesuaian yang ini tidak ada di dokumentasinya kemarin. Jadi teman-teman kalau mau memakai ini perlu diperhatikan. Jika kita klik inspect elemen di bagian network itu asetnya enggak ini ya, enggak apa? Kelot secara benar ya. Nah, ini ada perlu beberapa tweak sedikit di mana kita akan mengcopy aset yang ada di folder vendor, terus masuk ke folder Swagger-nya. Nah, kita copy folder disk yang ada di Swagger ini, yang ada di folder vendor. Terus kita masuk ke bagian public harusnya. Ini kemarin saya nyoba, ini gagal. Nggak apa-apa, kita lihat dulu aja kalau kita paste di resource dan view. Nah, untuk nama foldernya teman-teman bisa lihat di config file swaggerloom.php. Nah, itu ada properti asset ya. Nanti teman-teman copy aja ini value-nya apa untuk merename folder disk tadi yang kita copy. Ini masih error ya. Nah, ternyata memang bukan di situ. Kita kembali ke VS Code. Masih salah. Skip video selanjutnya. Oke, generate. Video 12. Nah, loading. Sebentar ya, ini kok videonya loading. Oke, nah ini tadi untuk troubleshoot yang aset tadi yang nggak muncul, aset yang tadi kita copy di resource view, kita pindahkan ke folder public. Kita refresh. Nah, ini udah muncul ya user UI-nya, dan ini adalah endpoint yang kita definisikan tadi untuk get user. Nah, di sini bisa kita cek untuk ininya. Nah, itu yang terkait ini ya, penggunaan Swagger yang ada di Lumen. Nah, untuk selanjutnya kita coba yang versi lengkapnya, ada CRUD-nya. Di bagian ini aku udah bikin versi lengkapnya ya. Jadi ada get, post, put, dan delete. Sebentar. Ini kita jadikan satu di sini. Oke. Oke, ini root-nya ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat ada root untuk endpoint user sesuai dengan jumlah endpoint yang ada di bagian Swagger UI-nya, get, post, dan sebagainya. Nah, untuk di atas ini, settingan di atas ini kita pakai yang ada di folder default di API tadi. Nah, misalnya infonya ini deskripsinya muncul di sini, Tektok BSI versi 1, ini titelnya sama. Untuk
URL term of service-nya yang di sini. Dan untuk kontaknya ini ada yang di bagian kontak web developer ini. Terus tag ini kita kan masuk ke bagian teks tag ya, TAG, ada user dan unit. Nah, nanti itu gunanya di sini. Jadi untuk melakukan pengkelompokan endpoint yang mewakili objek tertentu, misalnya user, unit. Nah, terus untuk servernya kita pakai server ini localhost. Nanti ini bisa dirubah ke, kalau menggunakan API eksternal nanti ini bisa disesuaikan ya. Terus untuk internal dokumentasinya kita pakai default aja. Nanti teman-teman bisa meredirect ini ke Confluence atau yang lainnya. Ini untuk yang bagian atas ya, bagian umum lah. Terus untuk masuk ke bagian masing-masing objek ini, objek endpoint user ya. Ini masuk ke bagian controller. Kita dari yang atas dulu, endpoint get ya. Endpoint get itu di index. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Get, path-nya apa? Ya, aplik API v1 user. Teksnya kita masuk ke user, biar masuk ke teks user. Terus summary-nya ini halaman utama. Dan ini untuk deskripsinya di bawah ini. Kita menampilkan data. Di sini kita tidak menggunakan path param maupun query param. Jadi kita bisa langsung mencobanya. Execute. Nah, muncul ini datanya ada dua ya, ada user DUI dan demo. Ini untuk yang get masih mudah ya, maksudnya dikit ya, nggak banyak banget untuk config-nya. Terus selanjutnya kita lompatin dulu yang post, kita pakai masih di get dulu aja. Get-nya ini bedanya dengan yang tadi, dia menggunakan path param seperti ini. Caranya ini tadi ya ID-nya 1 dan 3. Kita coba kirim data 3, kita execute. Nah, itu seperti ini data yang memiliki ID 3. Nah, ini di endpoint show ya. Nah, ini konfigurasinya seperti ini. Yang tadi sebelumnya di halaman utama itu kan nggak pakai ini ya, parameter. Nah, kalau untuk path param dan query param kita menggunakan ini parameter dengan property in-nya itu path. Jadi dia mau, kalau path ini berarti dia path param. Kalau dia query param nanti dia salah query Pak ya. Nah ya query ini. Nah untuk require-nya true, nanti memang ini harus diisi. Kalau tidak diisi ya kosong, nggak bisa. Ini seperti itu. Ini mas, tipenya jangan lupa tipenya number ya. Kalau kita kasih string dia nggak bisa. Tapi nanti kalau kita menggunakan UID ya kita rubah ke string ya. Oke, untuk operation ID-nya ini unik, nggak boleh sama dengan yang lain. Jadi teman-teman bisa menggunakan nama metodenya untuk dijadikan operation ID-nya. Oke, selanjutnya di endpoint search ya, pencarian. Nah, di pencarian ini kita menggunakan query param untuk dilewatkan di endpoint. Kita coba, misalnya kita ketik demo, kita execute, muncul. Nah, di sini untuk setting query param kita menggunakan sama parameter dengan property in-nya ini kita query. Yang kalau tadi itu kan ini ya, path ya. Bedanya cuma itu untuk get-nya terkait penggunaan path param dan query param. Yang lainnya sama untuk responnya respon 200, respon 400. Oke. Kita tutup dulu.
Selanjutnya kita akan masuk ke bagian post ya, dengan menggunakan request body. Nah, untuk request body sendiri kita menggunakan skema user ya, atau kalau di Lumen itu model. Nah, nanti di modelnya user ini kita sedikit menambahkan config untuk bisa dikenali di API specification-nya. Untuk yang properti yang lain kayak pet, text itu masih sama. Operation-nya juga, operation ID-nya itu sama. Kita unik ya, teman-teman bisa menggunakan nama metodenya. Responnya masih sama, yang beda ada di bagian sini. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan apa namanya, parameter ya, parameter. Kalau untuk menggunakan request body, kita menggunakan request body. Nah, propertinya ada deskripsi, required, dan URL-nya skema yang dipakai. Deskripsi. Untuk skema, teman-teman itu bisa menggunakan yang template tadi yang dijelaskan di awal itu di bagian request body ya, di model request body. Nah, di sini ada contohnya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan project teman-teman. Nah, kalau di sini yang perlu disesuaikan adalah di bagian ininya, itemnya, referensinya apa. Nah, di sini kan request body namanya apa, user array, deskripsinya apa, required true, tipenya array. Nah, ini skema garis miring user. Nah, ini disesuaikan dengan nama modelnya ya teman-teman. Sahabat-sahabat basic sekalian, sesuai dengan nama modelnya. Kemudian di bagian model user ya, kita ambil contoh model user, kita tambahkan bagian atas ini. Benar enggak? Oke, aman. Kita menambahkan ini. Skema, titelnya user model, deskripsinya user model. Dan di bawah, oke, berarti ada kendala ini tadi ya. Oke, lanjut ya. Setelah kita config di modelnya, kita menambahkan kode ini, tambahkan private name, private password, dan email. Ini yang mewakili nanti kita isikan di bagian request body-nya di Swagger UI-nya. Dan jangan lupa ada settingan ininya, apa namanya? Open APIs ininya. OA. Propertinya apa? Deskripsi nama user, dan sebagainya. Terus di bagian ini, bagian post data ini, nah ini muncul di sini. Tinggal kita edit. Demo 100. Maksudnya bismillah. Demo 100. Execute. Oke, sukses. Responnya sukses. Dan kita bisa lihat di endpoint get-nya. Saya berambah jadi 3 ya. Ini data yang tadi kita tambahkan. Untuk selanjutnya lanjut ke bagian edit data. Edit data. Di data sama, hampir mirip dengan yang post data tadi, tinggal bedanya ada di method sama di bagian pet param-nya. Jadi kita menggunakan request body dan juga menggunakan pet param, ID mana yang akan kita ganti. Untuk config modelnya masih sama, kita nggak ada perubahan karena masih dalam satu controller. Cuma di kontrolnya aja yang beda. Bagian user kita menambahkan
parameter untuk mengirim datanya. Selain menggunakan request body, kita juga menambahkan parameter namanya apa, ID misalnya yang dipakai untuk identifier uniknya. Kalau di kita menggunakan UID ya. Deskripsinya apa, required true, in-nya pet karena menggunakan pet param, terus tipenya string atau number harusnya ini ya. String nggak apa-apa. Terus kita cek di bagian swagger-nya, kita coba try tadi ID-nya yang terakhir itu apa ya? 5. Kita coba ini 5, rubah namanya. Kita rubah ini, kita execute. Dan hasilnya 200. Terus kita lihat di bagian gate-nya apakah sudah berubah. Ini masih demo ya, ini masih demo. Kalau kita update, kita execute lagi. Nah, usernya udah berubah. Dan selanjutnya yang bagian terakhir untuk endpoint delete, kita menggunakan pet param. Kita kirim 5. 5 itu yang ID terakhir tadi, kita execute dan sukses. Untuk konfigurasinya tidak jauh beda. Untuk delete sama, kita menggunakan pet param dengan diisi ID mana yang kita hapus, dan petnya kita sesuaikan dengan endpoint mana dan metode apa yang dipakai. Seperti itu untuk settingan di bagian delete-nya. Kita akses di bagian endpoint halaman utama, harusnya usernya berkurang dari 3 menjadi 2. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan yang ini ya, Swagger di Lumen. Nah, untuk bagian bawah ini ada model tadi ya yang di request body kita bikin, kan itu ada 2. Terus juga ini properti yang kita bikin di modelnya. Tadi kan di user, kalau teman-teman masih ingat, ada 3 properti, name, password, email. Nanti itu akan muncul di sini. Dan juga kemarin di bagian unit sama seperti ini. Di bagian unit ini sama ya teman, nggak jauh berbeda. Tinggal kita bikin model baru dengan nama unit dan kita pasangkan di bagian controllernya. Seperti itu untuk penggunaannya. Untuk kesimpulannya, Swagger UI ini membuat API-nya menjadi lebih mudah dengan menggunakan tools yang mudah digunakan oleh pengembang. Yang kedua itu Swagger UI ini open source ya sifatnya, dari sifat gratis dan bisa diimplementasikan dengan framework Lumen yang kita pakai di BSI. Dan selanjutnya yang terakhir untuk kesimpulannya ini, kita perlu mempelajari ya bagian Open API spesifikasinya lebih mendalam untuk penggunaan yang lebih kompleks. Karena di contoh tadi masih basic ya sifatnya, belum terlalu kompleks. Bagaimana cara mengirim request body bentuknya array, mengirim file itu masih belum dijelaskan secara detail ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa melanjutkan pelajari sendiri di bagian dokumentasinya, atau mungkin besok di kesempatan lain akan saya jelaskan terkait penggunaannya yang lebih
luas lagi. Nah itu terima kasih, kurang lebih itu penyampaian laptop pagi ini dari saya terkait penggunaan Swagger di framework Lumen.